Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air seperti pada gambar di sini. Pada dasarnya PLTA itu sendiri mengubah air menjadi energi listrik. Contohnya ialah bendungan. Seperti pada gambar, bendungan itu sendiri merupakan contoh PLTA. Fungsinya ialah sebagai irigasi lahan pertanian dan keunggulannya itu sangat minim untuk merugikan lingkungan, akan tetapi membutuhkan banyak lahan. Kesimpulannya, PLTA ini sangat cocok digunakan sebagai energi alternatif sehingga mengurangi penggunaan listrik sehari-hari. Terima kasih. Ternyata sampah bisa menghasilkan energi listrik. PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah dengan bahan utama sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Tujuan dari PLTS sendiri adalah mengkonversi sampah menjadi energi. Nah, gambar di samping adalah proses perubahan sampah menjadi energi. Prinsip sederhananya adalah ketika sampah dibakar akan menghasilkan panas. Panas kemudian digunakan untuk memanaskan air. Uap air digunakan untuk menggerakkan turbin dan turbin menghasilkan listrik. Manfaat dari PLTS sendiri adalah mengurangi populasi sampah dan sebagai energi alternatif penghasil listrik. Sehingga dengan cara ini kita bisa menghemat listrik di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi penghematan listrik dengan menggunakan energi alternatif yaitu panel surya. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sel surya sendiri terdiri dari beberapa komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya atau foto menjadi listrik atau voltaik. Umumnya, sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, lapisan intri reflektif, dan strip konduktor metal. Lapisan-lapisan inilah yang berjasa dalam menghasilkan listrik. Untuk cara kerjanya sendiri, sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Nah, dengan adanya pergerakan ini, menciptakan arus listrik, sehingga dapat digunakan sebagai energi listrik alternatif. Semakin banyak sel surya yang terpasang, maka semakin besar pula voltase maupun arus yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik energi bayu mengkonversi energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Gambar ini merupakan skema gaya angkat pada turbin angin yang membuat turbin dapat berputar. Meskipun PLTB ramah terhadap lingkungan, tetapi output energi yang dihasilkan rendah dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu, panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Aktivitas PLTP ini tidak menggunakan bahan fosil ataupun batu bara, sehingga PLTP tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, PLTP dapat dijadikan sebagai sumber tenaga alternatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Umumnya, bahan bakar PLTU terdiri dari batu bara yang disiapkan kualifikasinya terlebih dahulu. Batu bara ini nantinya dimanfaatkan untuk memanaskan boiler atau katel yang berisi air. Selanjutnya, uap yang dihasilkan dari boiler itu dialirkan ke turbin dan dihasilkan listrik untuk disalurkan ke masyarakat. PLTU dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif dalam upaya penghematan listrik.